sudah bisa. Bacaan pertamanya dari mana? Ya. Bacaan keduanya dari mana? Hah? Nah, ini jawabannya udah mulai ngomong-ngomong nih. Nah, bacaan kedua Tesalonika. Bacaan Injil Lukas. Tentang apa? Ini kebayang nih kayaknya kalau lagi misa nih, pas bacaan Injil kan berdiri kan ya. Ini lagi gini. Nanti makan apa? Giliran romonya demikianlah sabda Tuhan, oh terpujilah Kristus. Ya. Pertanyaan paling inti, homilinya apa? Ibu bapak gini ya, nggak mungkin kan Romo ngomongnya, ibu bapak homili saya akhir zaman. Mari kita lanjutkan dengan aku percaya, gitu kan nggak mungkin kan ya? Homilinya apa? Hah? Nah, dulu saya mau nanya yang udah misa, coba katakan yang udah misa, yang udah misa, yang udah misa. Kok sekarang udah kagak ada yang katakan? Yang udah misa, yang udah misa. Katanya liturgi yang hidup dan memerdekakan. Ayo. Yang udah misa. Ini orang-orang yang takut ditanya nih. Oke, dari keheningan Anda sudah tahu saya jawabannya apa ya. Baik, ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, suster juga, saya sungguh bersyukur sekali lagi ini adalah orang-orang yang mencintai liturgi gitu ya. Nggak ada kan di sini yang terpaksa jadi pelayan liturgi atau seksi liturgi kan? Nah, ada. Kalau misalnya di depan saya ketua dua komisi liturgi, jawabannya baik-baik gitu ya. Di sini kan nggak ada yang terpaksa, semua mau melayani. Kalau Rudi saya telepon dulu lah, semua mau melayani ada di liturgi ini kan ya. Jadi harapan saya adalah orang-orang Santa Ana, Duren Sawit adalah orang-orang baik yang memang mencintai liturgi dan mau belajar liturgi, yang hari ini adalah liturgi yang hidup dan memerdekakan gitu ya. Maka yang ingin saya kembalikan gitu ya, kenapa saya bilang ini adalah orang-orang yang suci. Sekali lagi saya sangat senang dengan ayat kitab suci ini kalau saya lagi ngajar. Yesus berkata, jika kamu diundang pesta, duduklah di mana? Anda sangat Katolik. Sehingga apa? Bangku depan kosong ini ya. Karena sekali lagi Anda menghayati kitab suci. Anda menghayati. Sampai nanti suatu saat sang pemimpin atau sang punya acara mengatakan apa? Sahabat. Oh iya, ya udah sahabat, suster apalagi ya. Sahabat saya banget suster ini ya. Sahabat-sahabat yang lain gitu ya. Nggak apa-apa ibu bapak, lebih malu kalau orang yang datang terlambat dia harus duduk di depan. Yang ada nanti ini bangku-bangku di depan ditarik ke belakang gitu ya. Lalu pada akhirnya semua duduknya di. Nah itu sahabat Tuhan Yesus semua gitu ya. Maka silakan ibu bapak kalau lain kali gitu ya ada bangku, tapi saya tahu sih. Ini kan maksudnya seperti Petrus ya Anda kan. Kalau Petrus mendirikan tema, kalau Anda menyisakan bangku untuk Abraham, untuk Musa, Nabi Elia, Elisa. Kalau di sini 12 rasul nih, nggak ada nih gitu ya. Jadi saya ingin mengatakan sungguh kuduslah tempat ini gitu ya. Tempat-tempat untuk para nabi-nabi sudah ada gitu ya. Jadi saya katakan ini kita mau bahas apa ya gitu ya. Oke, ibu bapak, saudari-saudara, saya diundang ke sini untuk membicarakan tentang liturgi yang hidup dan memerdekakan. Ini menjadi sebuah topik bagi kami Komisi Liturgi. Seringkali Bapak Uskup memesan kepada kami, tolong bantu umat untuk menyadari tentang liturgi yang hidup dan memerdekakan. Maka saya ingin mengatakan poin pertamanya adalah tentang mari kita berbicara dulu liturgi yang hidup gitu ya. Lalu nanti memerdekakan itu seperti apa. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, saya tidak berniat untuk flexing gitu ya. Ini
Ini pengalaman aja gitu ya. Jadi mukanya mirip kan ya? Ini kalau disejajarin gitu ya. Ini ya. Mukanya agak mirip kan ibu bapak ya, masih kelihatan kan ya mukanya gitu ya. Kenapa saya pasang ini gitu ya, bukan main-main gitu ya, tetapi saya ingin mengatakan ini adalah sebuah pengalaman liturgi atau sebuah pengalaman sakramen yang saya rasakan menjadi sebuah pengalaman yang paling membahagiakan. Ya. Ibu bapak saudari-saudara, waktu itu saya menjadi petugas namanya seremonius gitu ya. Lalu di situ saya diminta untuk menemani para misdinar dan para diakon. Maka dari 3 bulan atau 2 bulan sebelum kedatangan Paus Fransiskus, waktu itu kami sudah mulai latihan. Apa yang kami latih selama 2 bulan, saya ceritakan kepada Anda, bisa menjadi runyam dalam waktu H-1. Karena ketika H-1, kami berjumpa dengan 2 sosok ini, Monsignor Raffaelli dan juga asistennya. Lalu dia mengatakan, enggak, ini kamu harus berbuat ini, itu, dan ini, dan itu, dan ini, dan itu. Tetapi pesan yang bagi saya paling mendamaikan hati, dia pernah ngomong begini kepada saya. Kamu, para misdinar dan para imam yang bertugas sebagai pelayan liturgi, kalian itu sebagai pelayan bukanlah sebuah robot. Kalian tetaplah manusia yang melayani Tuhan. Maka kata dia, yang bisa membedakan antara robot dengan manusia, atau yang bisa dikatakan yang menunjukkan kemanusiaan kita di dalam pelayanan, itu adalah senyum dalam pelayanan. Maka ibu bapak saudari-saudari yang terkasih, ketika kalimat itu disampaikan, itu menjadikan saya bahwa apa yang saya alami, apa yang saya rayakan, itu adalah sesuatu yang hidup. Karena saya bukan robot itu lagi. Kan kami kan dalam pelatihan tuh, kami tuh ya, waktu itu dalam pelatihan itu, kami itu sampai kayak paskibraka tuh. Jadi dalam rangkaian bersama dengan misdinar yang adalah para frater, itu kami itu pas latihan tuh sampai ngomong gitu, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, sampai begitu, kiri, kanan, lalu putar haluan, kiri, kanan. Jadi kalau melihat misdinar yang kadang-kadang beloknya gitu ya sambil celingak-celinguk begitu ya, itu kami dianjurkan, jangan sampai begitu. Jadi kami pun kalau mau belok aja kayak putar haluan. Ya, putar haluan begitu. Itu pas latihan. Sehingga pada saat latihan kami itu selalu serius. Tetapi ketika saya mendapatkan pesan itu, tenang aja. Kalian melayani Tuhan, kalian adalah manusia. Maka tersenyum. Di situ saya ingin mengatakan bahwa liturgi tidak sekaku itu. Liturgi ternyata adalah sesuatu yang hidup dan yang merdeka bangsa. Ya. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Saya potong semuanya, kita bisa pulang dengan tenang. Gitu ya. Udah dapat kan maksud saya kan gitu ya. Intinya udah dapat. Gitu ya. Terima kasih Bu Lucy, saya pamit ya. Jadi ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, suster, kalau Anda melayani, Anda sebagai pelayan liturgi, ingatlah, kita manusia. Yang dimana itu menjadi sebuah tanggapan kita, kan kita iman ya. Iman itu kan adalah tanggapan manusia akan kasih Allah. Maka sekali lagi saya ingin katakan, kenapa hidup? Ya karena kita manusia adalah manusia yang hidup. Siapa yang di sini hidup? Angkat tangan coba. Hidup, yang hidup coba, yang hidup. Hidup. Jangan cuma nyanyi dong. Hidup ini adalah kesempatan. Nyatakan liturgi yang hidup itu adalah bagi saya ya jelas. Karena kita manusia yang hidup dan melayani liturgi. Maka mengapa liturgi itu sampai hidup? Karena dilakukan oleh orang-orang yang hidup. Maka saya paling agak gimana gitu kalau udah kemuliaan kepada Allah di surga. Hidupnya di mana?
Maka kalau saya ingin mengatakan apa sih Romo definisi liturgi yang hidup? Pertama adalah karena memang kita manusia yang diberikan kehidupan. Maka ibu bapak saudari-saudara yang terkasih, tadi semua masih hidup? Masih hidup. Kalau semua masih hidup, biar hati saya tenang. Coba berikan senyuman Anda kepada saya. Senyum yang paling indah. Coba yang paling pol indah. Nah, coba berikan kepada kanan kiri Anda senyuman Anda itu. Ya, sudah. Jadi masih hidup semua yang ada di sini? Masih. Maka bungkus liturgi yang hidup udah jelas. Nah, liturgi yang memerdekakan gitu ya. Enggak, next dulu deh. Ya, selain saya tolong nanti kagak next. Baik, maka suster, ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, saya mengatakan umat harus berpartisipasi penuh, sadar dan aktif. Gitu ya. Karena apa yang ingin saya sampaikan dalam liturgi yang memerdekakan ataupun liturgi yang hidup itu adalah umat diajak untuk berpartisipasi penuh, sadar. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, tadi mengapa saya menanyakan kepada Anda bacaan pertamanya apa? Karena seringkali yang terjadi adalah umat datang ke gereja, misa, sadar atau tidak? Saya tanya bacaan pertamanya apa juga kadang kayaknya saya pernah bertanya gitu ya dalam paroki lain gitu ya. Bacaan pertamanya apa? Bacaan pertamanya kalau nggak salah Matius dia ngomong. Oke. Matius. Bacaan keduanya apa? Bacaan keduanya ngomong dari kitab Amsal ngomong gitu ya. Amsal. Saya makin bingung lagi ya. Kayaknya ada yang aneh gitu ya. Kamu ikut bisa nggak? Bisa gitu. Tapi itu umat paroki lain. Kalau umat paroki Duren Sawit Santana tadi jawabnya udah beberapa ya tadi ya gitu. Tetapi yang ingin saya sampaikan ini berpartisipasi penuh, sadar dan juga saya ingin katakan aktif. Ya. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, saya ingin memberikan pengantar. Pengantarnya adalah liturgi itu adalah perjumpaan kasih Allah yang membebaskan manusia. Belajar tentang kata liturgi. Liturgi itu apa sih? Siapa yang di sini seksi liturgi? Seksi liturgi. Bersatu dia udah tahu. Pelayan liturgi. Di sini kan yang mengaku. Pelayan liturgi. Ini siapa aja sih pesertanya? Dulu sih pelayan liturgi kan ya? Hah? Ini pesertanya siapa sih? Pelayan liturgi kan ya? Kan ya? Ini pelayan liturgi, angkat tangan. Oke, Anda pelayan liturgi. Nah, apa itu liturgi? Waktu saya di paroki lain. Apa itu liturgi? Kita bisa ngomong, oh saya pelayan liturgi. Saya itu memberikan pelayanan saya. Saya sebagai prodiakon, saya sebagai justina, sebagai rektor. Apa itu? Oh itu pelayan liturgi. Liturgi itu apa? Kerjasama apa? Bersama dengan umat, imamnya nggak dilibatin? Memang, ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, liturgi itu berasal dari kata liturgia, yang artinya adalah karya bersama. Maka kalau misalnya dikatakan perayaan liturgi, itu adalah perayaan bersama. Maka gak ada tuh yang namanya perayaan liturgi bisa sendiri-sendiri. Liturgi beda dengan devosi. Kalau devosi, doa pribadi itu silakan sendiri-sendiri. Kalau misalnya Anda mau devosi, yuk kita novena 3 Salam Maria, itu bisa sendiri-sendiri. Doa pribadi bisa. Tetapi kalau kita sudah main kepada kita tentang pelayan atau kita ngomongin tentang liturgi, liturgi itu adalah sebuah karya bersama. Maka saya ingin mengatakan
liturgi itu sebagai karya bersama, semuanya setara. Nggak ada yang merasa bahwa oh saya sebagai prodiakon, oh misdinar itu anak-anak itu mah bocil, itu mah ini mah bukan apa-apa. Saya sering kali menemukan di paroki-paroki, saya pernah ada pertemuan dengan misdinar sedekenar Bekasi. Lalu apa yang terjadi Bu Bapak? Misdinar itu sharing kepada kami komisi liturgi. Romo, saya itu merasa sebel dengan prodiakon. Gitu ya. Jangan sakit hati dulu yang prodiakon ya. Ini kan dekenar Bekasi, ini kan Jakarta Timur, beda. Vibe-nya udah beda gitu ya. Dia ngomong begini, Romo saya nggak suka dengan prodiakon kami. Kenapa? Saya bilang gitu. Itu habis setelah perayaan Paskah. Jadi misdinar itu mengatakan, kami sebel aja Romo. Kami misdinar kalau latihan gladi bersih wajib datang. Giliran prodiakon datangnya semaunya. Kadang mau datang, kadang enggak. Giliran pas hari H, mereka itu malah ngomong, kamu tuh di sini, bukan di sana, gitu ya. Padahal prodiakonnya sambil pegang apa? Sibori. Sibori isinya apa? Tubuh Kristus. Jadi tubuh Kristus dipegang gitu ya. Tubuh Kristusnya dipegang begini. Tapi malah yang mistinarnya, sini kamu, sini gitu ya. Tapi nanti tiba-tiba Kristus. Ya. Jalan yang benar, jalan kelamaan, jalan gitu ya. Jadi si misdinar ini mengatakan, kami itu udah latihan Romo, kami udah tahu posisi kami di mana. Sedangkan si prodiakon yang ini, dia nggak datang ke latihan, dia merasa bahwa dia udah bisa, lalu dia merasa bahwa ya pokoknya lu yang harus ikutin saya. Maka saya ingin mengatakan, di mana kerjasama, di mana karya bersama. Tapi kan itu kan dekenat lahir tuh. Kan? Kalau siapa di sini Bu Bapak yang prodiakon, saya boleh tahu melihat wajah-wajahnya. Oh ini kok wajah-wajah baik semua kayaknya ya. Kita boleh berikan apresiasi buat prodiakon kita ya. Ini adalah wajah-wajah kalau disuruh gladi bersih pasti pada datang. Ya kan ya? Iyain aja dulu ya. Gitu ya. Maka saudari-saudara yang terkasih, saya ingin mengatakan liturgi, kalau kita berbicara tentang ini, perjumpaan kasih Allah yang membebaskan manusia, pertama-tama memang ini adalah sebuah karya bersama. Contoh liturgi itu adalah sakramen. Nah ini loh, sakramen. Sakramen itu apa, Ibu Bapak? Sakramen adalah tanda dan sarana kehadiran Allah secara nyata. Maka berbicara tentang sakramen yang termasuk dalam liturgi itu tadi, maka saya ingin mengatakan sakramen-sakramen itu adalah menjadi tanda untuk kita karya bersama. Ya. Maka Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih, pertama-tama saya ingin mengatakan berbicara tentang liturgi yang hidup dan memerdekakan, mari kita pahami dulu tentang liturginya dulu. Bahwa liturgi sekali lagi adalah karya bersama. Karena Ibu Bapak, Suster yang terkasih, pernah nggak membayangkan kalau liturgi itu hanya dilakukan oleh seorang diri, lalu yang lainnya cuma jadi followers? Anda bisa membayangkan Romo Parmo misalnya gitu ya. Romo Parmo saya ambil karena sepuh gitu ya. Jadi dia udah sepuh gitu ya, udah datang, lalu tiba-tiba semuanya pelayan liturginya hanya untuk imam. Maka dia yang maju dulu, dia ngomong, hari ini adalah hari Minggu biasa kesini, maka marilah kita bangkit berdiri, kita nyanyikan. Lalu dia nyanyi dulu. Habis dia nyanyi, dia ke altar, dia cium altar, tanda salib salam. Lalu dia nyanyi lagi, Tuhan kasih yang lain hanya menonton, melihat. Lalu semuanya bacaan juga Romo Parmo lagi. Lalu baik pengantar Injil dia lagi yang nyanyi, baca Injil dia lagi. Lalu tiba-tiba kalau misalnya habis itu apa, homili dia lagi yang homili, gitu ya. Bayangin bagi komuni yang datang umatnya ribuan, dia doang sendirian. Ibu Kristus sebagai saya yakin
Seninnya dia mesen tukang pijet, tangannya pasti capek. Karena apa? Karena sendirian. Tetapi apakah itu liturgi? Tentu tidak. Karena sekali lagi liturgi adalah sebuah karya bersama. Maka kalau ibu bapak, saudara-saudara Anda diminta menjadi seorang pelayan liturgi, sadarilah betul ini adalah sebuah karya bersama-sama. Ini bukanlah sebuah karya seorang diri. Kami para imam begitu yang mengatakan bahwa ini karya kami, enggak. Saya mengatakan saya sangat terbantu dengan ada orang-orang, bahkan saya ingin katakan koster itu juga sebagai pelayan liturgi. Dan saya ingin katakan dengan adanya koster sungguh luar biasa. Bayangkan gereja-gereja yang ada di Papua sana, masih banyak yang belum ada koster. Sehingga saya punya teman waktu itu di Papua gitu ya, Romo Fano. Saya tanya kepada dia gimana jadi di sono. Ya udah, dia ngepel gerejanya sendiri, dia nyapu ngepel, pokoknya bersih-bersih. Lalu pengen misa dia yang rapiin, dia yang nyusun pialanya, kan gak ada koster. Tapi kan kalau misalnya di Jakarta saya rasa sedikit sekali, bahkan tidak ada paroki yang tanpa koster. Ada sih paroki yang tanpa koster, tapi di Cikarang waktu itu yang saya tahu, parokinya tidak ada koster. Tetapi umat lingkungannya bergiliran jadi koster. Mungkin bisa dicontoh di sana. Nanti saya laporan ke Romo Ludi, besok saya Tapi yang ingin saya sampaikan adalah sebuah karya bersama. Di setiap elemennya itu punya sumbangan untuk memberikan pelayanan. Jadi tidak perlu merasa bahwa saya lebih, saya kurang, saya bukan apa-apa, enggak. Semuanya sama, memberikan pelayanan di tempat dan bagian yang punya kepentingan yang sama. Ya, maka ibu bapak, saudari-saudari yang terkasih, saya ingin mengatakan sebagai pelayan liturgi itu adalah jembatan pengalaman iman umat. Maka sebagai pelayan liturgi, saya ingin mengatakan seringkali ya merasa sedih hati kalau apa tidak dipersiapkan dengan baik. Saya pernah menemukan begitu ya, ada lektor-lektor yang seringkali merasa bahwa karena ini hanya membaca, maka dia tidak mempersiapkan. Bahkan lektornya itu datangnya 5 menit sebelum misa. Lalu dia pakai albanya, dia pakai singelnya, sambil apa? Dia baru baca tuh. Oh, saya bacaan pertama ya, dia sambil baca gitu. Lalu saya bilang, loh kamu yakin kamu udah siap? Udah, semua udah siap, tadi udah baca kok. Lalu pada akhirnya apa? Ketika bacaan, ya megap-megap lah dia. Karena bagi dia mungkin hanya masalah baca. Enggak. Lektor bukan hanya masalah baca. Lektor itu kan mewartakan, bukan membacakan. Maka saya kadang-kadang merasa begitu ya. Umat merasa para pelayan liturgi karena gampang lah Romo, atau nggak mazmur gitu ya. Karena mungkin dulu ya mazmurnya masih mazmur yang lama gitu ya. Gampang Romo, udah hafal mazmurnya itu. Udah hafal tiba-tiba peleo, atau tiba-tiba ngambil nada ketinggian, gitu kan. Hari ini tadi saya misa unik gitu ya, punya waktu komuni kan mereka ngambil alat yang tersama gitu ya. Saya nggak tahu mereka karena salah apa gitu atau belum salah apa gitu ya, jam 8 tadi misalnya. Jadi organisnya ngasih di nada apa gitu ya, yang satu Allah, yang satu Allah gitu ya. Wah ini udah ada cerita aja di pagi-pagi saya bilang gitu ya. Tapi yang saya ingin katakan, ya mungkin mereka belum siap. Maka saudari-saudari yang terkasih, pelayan liturgi menjadi jembatan pengalaman iman. Ya berarti menjadi pelayan liturgi adalah menjadi orang yang mempersiapkan. Saya akan mengembalikannya begini. Ibu bapak paling sebel kan kalau homili romonya gak dipersiapkan. Iya jujur aja gitu ya. Saya rekam kok, apa-apa. Paling sebel kan kalau misalnya, aduh romonya khotbahnya gini-gini aja lagi, atau aduh romonya tahu nih pasti gak nyiapin gitu ya. Maka Anda akan ngeluh gitu ya. Nah,
sebenarnya umat yang lain juga bisa sama dong. Kalau melihat kita, Anda sebagai pelayan liturgi juga tidak mempersiapkan. Minimal misalnya juga tugas kur deh, kayak yang tadi saya ceritakan. Allah yang tersamar benar-benar menjadi Allah yang tersamar itu. Satu nadanya di mana, satu nadanya di mana. Maka ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, ingatlah tugas Anda sebagai pelayan liturgi itu menjadi jembatan pengalaman iman umat. Jangan sampai apa yang Anda lakukan justru membuat umat itu tidak terjembatani. Karena hanya melihat apa, aduh ini lektornya nggak banyak ini, aduh ini maskulnya nggak nyatu. Saya seringkali juga apa ya, ada kan kalau misalnya misa kantor gitu ya, seringkali juga menyepelekan gitu ya, bukan apa. Pernah dalam suatu ketika misa kantor, lektornya baca dari gini, kamu semua gini, sorry saya bilang gitu. Nah dulu ada apa yang dalam kitab suci bahasa sorry gitu. Saya bilang sorry Jack nih, saya bilang gitu. Sorry gitu. Jadi saya ingin katakan sekali lagi ibu bapak, ini kita baru pengantar lagi ya, gitu ya, bahwa ini pelayan liturgi adalah sebagai jembatan. Slide saya ada sekitar 200 slide gitu ya. Nikmati aja gitu ya. Baru slide kedua ini. Mengapa liturgi harus memerdekakan gitu ya? Saudari-saudara yang terkasih, Allah selalu menghendaki umat hidup dalam kebebasan sejati. Ya. Maka liturgi menunjukkan Allah hadir sebagai pembebas dan umat diperdamaikan melalui liturgi yang hidup. Maka sebuah kebebasan atau kemerdekaan, tetapi kita juga jangan lupa orang-orang itu mengatakan kalau kebebasan itu kadang-kadang bisa kelewat batas. Saya pernah mengalami ada kur di paroki saya terdahulu, bukan paroki saya saat ini, paroki saya terdahulu. Mereka itu pengennya nyanyinya itu pakai banyak bahasa. Jadi lagu pembuka atau nggak pengennya lagu-lagu bahasa Inggris Romo, karena itu kayaknya menyentuh Romo. Iya. Saya bilang ya terserah kalau mau lagu-lagu pakai bahasa, tapi umatnya paham. Kalau misalnya ada motor sebagai petugas kur, Romo pokoknya pakai lagu yang ini enak banget Romo, lagunya bahasa Spanyol Romo. Umat yang ngamuk kalau misalnya pas misa kan ini apa yang mau diikuti. Padahal kalau kita ingat, ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, dalam perayaan tadi, umat harus berpartisipasi penuh. Namun seringkali kita menjadi, itu ya, ini kurnya gitu ya, kurnya jadi merasa bahwa yang penting enak kalau di depannya. Dan kadang-kadang saya pernah menemukan beberapa kur, kalau misalnya habis homili, habis komuni, lagunya gebiar-gebiar, buang gitu ya. Terus kalau misalnya nggak ditepuk tangan nih, kayak iya gitu kan. Saya ingin mengatakan emang kita konsen. Cuma menjadi sebuah kebutuhan apresiasinya menjadi besar. Dan bagi saya, akhirnya itu bukan menjadi liturgi yang merdeka. Karena apa? Anda terkekang, pelayanan Anda butuh apresiasi. Saya pernah menemukan, saya juga pernah mendapatkan obrolan gitu ya tentang prodiakon. Ya. Minta maaf ya, saya itu pokoknya contoh saya kebanyakan prodiakon sama lektor. Ya. Karena apa? Saya banyak memberikan pembekalan kepada prodiakon dan lektor. Jadi bukan saya mendiskriminasi. Tapi kalau Anda mau memberikan banyak lain-lainnya gitu ya, silakan aja. Tetapi biasanya saya banyak mengambil contoh dari prodiakon dan lektor yang saya jumpai. Ada prodiakon yang kalau misalnya dalam penugasan gitu ya, mereka mengatakan, aduh Romo, saya males viatikum ke rumah yang situ. Kenapa? Oma-omanya bawel. Omanya bawel banget. Makanya saya kalau yang situ gitu ya, saya nggak mau melayani di situ. Atau ada yang lain juga, prodiakonnya. Nah ini yang paling saya sering jumpai, prodiakon yang menolak penugasan apa? Penugasan untuk orang meninggal.
Karena apa? Takut Romo, takut dibayang-bayangi, takut digondoli Romo, gitu ya. Ibu bapak, saudari-saudara, saya juga pernah punya fase itu waktu frater. Bahwa waktu itu saya frater topper penugasan orientasi pastoral. Saya ke Kalimantan waktu itu, di Kalimantan di Paroki Batu Licin. Dan beberapa kali saya harus ibadat arwah gitu ya, ibadat untuk requiem gitu. Awal-awal saya juga takut melihat jenazah. Tetapi sampai di satu titik saya punya pengalaman. Ternyata pengalaman untuk ibadat jenazah itu malah justru pengalaman paling menyenangkan. Karena apa ibu bapak? Pengalaman jenazah bersama dengan jenazah, saya mengatakan jenazah itu gak bakal ngapa-ngapain Anda. Anda angkat tangannya, dia bakal angkat tangan. Anda turunkan tangannya, dia bakal turun. Maka saya ingin mengatakan pengalaman untuk jenazah itu pasti nurut dengan Anda. Setuju ya di sini ya? Iya. Jadi nggak usah takut sama jenazah itu nurut buat Anda. Kalau tiba-tiba Anda angkat tangan kanannya terus dia ngomong gitu ya, jangan takut. Karena apa? Percayalah sebagai anak Tuhan, Anda membuat mukjizat. Betul kan? Yesus yang membangkitkan Lazarus dibilang apa? Mukjizat. Prodiakon Santa Ana kalau misalnya sampai bangkitkan jenazah, mukjizat gitu. Jadi yang para prodiakon yang tadi angkat tangan ya, jangan nolak kalau diminta tugas untuk jenazah. Bagi saya, Anda melayani jenazah kalau misalnya Anda, Pak boleh bisa bantu Pak? Bisa. Wih, itu udah melegakan hati si keluarga. Ya. Maka ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, sekarang saya sampaikan tidak ada lagi penolakan untuk ibadat jenazah ya. Bahkan sampai memandikan juga. Ini yang prodiakon kadang-kadang takut Romo, jangan takut. Tidak gerak Anda baik, bergerak Anda melakukan mukjizat. Udah, pola pikirnya itu aja. Iya kan? Betul kan saya? Namanya juga anak Tuhan Yesus kan? Ya. Maka saudari-saudara yang terkasih, kenapa liturgi memerdekakan? Sekali lagi saya ingin katakan ini adalah sebuah bentuk apresiasi kita bahwa kita adalah sekali lagi manusia yang hidup. Maka sebuah pelayanan liturgi kita adalah liturgi yang merdeka. Tetapi hati-hati, merdeka itu bukan mengambil kebebasan orang lain atau bisa dikatakan hak orang lain, ya. Nah, seringkali kami Komisi Liturgi pernah melakukan survei gitu ya. Kami pernah melakukan survei. Tetapi apa yang seringkali terjadi? Ternyata umat di Keuskupan Agung Jakarta dalam survei menunjukkan ada penurunan rasa kehadiran Kristus pada generasi muda. Ya, banyak yang memaknai Ekaristi hanya simbol. Maksudnya apa? Ibu bapak, saudari-saudari yang terkasih, dalam sebuah survei, kami Komisi Liturgi pernah membuat pertanyaan begini. Apa yang kamu pahami tentang peristiwa transubstansiasi? Ya, peristiwa apa? Itu gitu ya. Konsekrasi ngerti? Nah, transubstansiasi gitu ya. Nah, dalam pertanyaan itu kami mengatakan apa yang kamu yakini dalam Ekaristi. Lalu sebagian menjawab benarnya, yang benarnya sih ya gitu ya. 60%, sekitar 60% menjawab bahwa 70% mengatakan ini adalah sebuah peristiwa Yesus yang hadir secara nyata dalam rupa hosti dan anggur. Tetapi 30% atau sekitar 20-an lebih itu mengatakan ini adalah sebuah simbol kehadiran Kristus. Meskipun 20%, tetapi kami Komisi Liturgi merasa bahwa wah, jangan-jangan ada beberapa pemahaman umat yang kurang tepat dalam Ekaristi. Meskipun 20%,
Tetapi saya ingin katakan, ini bisa menjadi rambu-rambu bagi kita bahwa jangan-jangan Ekaristi hanya dilihat menjadi sebuah simbol, bukan kehadiran nyata. Sampai di sini paham ya, Suster, Ibu, Bapak ya, bahwa ternyata umat seringkali ada juga yang pemahamannya bisa Ekaristi sebagai simbol. Maka saya pernah dalam sebuah gurauan saya mengatakan gini, Ibu, Bapak, saudari-saudara yang terkasih, kapan Anda berjumpa dengan Tuhan secara nyata? Kalau kayak gini sih harusnya udah tahu jawabannya. Kapan? Ekaristi. Saat kapan? Konsekrasi. Hah? Saat apa? Saat komuni. Kenapa? Yang dikasih sama imam atau prodiakon apa sih, Ibu, Bapak? Oh, Kristus. Yang kita jawab apa? Amin. Amin artinya apa? Ini aja udah beda-beda nih. Amin artinya apa? Setuju. Jadi yang diterima adalah, maka Ibu, Bapak, saudari-saudara, saya seringkali mengatakan, orang kok bilang, aduh Romo susah banget ya ketemu sama Tuhan. Iya, Ekaristi itu ya ketemu sama Tuhan Yesus itu, yang hadir dalam tubuh Kristus itu. Seringkali kita menjadi lost di situ. Seringkali kita menjadi pemahamannya terlalu apa? Bingung. Ini gimana ya? Ini apa ya? Padahal kalau dibilang tubuh Kristus, amin. Tubuh Kristus, amin. Gitu kan? Gak ada tuh yang ngomong tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Bahkan setelah COVID itu saya menemukan tubuh Kristus. Terima kasih Romo. Terima kasih. Tubuh Kristus, terima kasih Romo. Terima kasih. Wah, ini udah mulai tergeser nih imannya, saya bilang gitu. Jawaban amin itu penting karena apa? Itu menyatakan persetujuan ataupun juga keyakinan iman. Maka saya seringkali sedih hati kalau ada umat yang kalau misalnya dibilang pada saat komuni tubuh Kristus, hening. Tubuh Kristus cuma habis itu geser makan udah. Kenapa sih jawab amin aja susah bener? Emang jawab amin bayar berapa, Ibu, Bapak? Enggak. Amin aja. Tapi kadang-kadang ya ketika saya ini keunikan umat ya. Kalau misalnya saya lagi ngomong gitu ya, jawab amin Ibu, Bapak gitu ya. Lalu pada saat saya bagi komuni, tubuh Kristus, amin, tubuh Kristus, amin, 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 itu jadinya begini gitu ya. Yang normal-normal aja gitu ya. Tetapi saya ingin mengatakan, yang penting bukan suaranya jadi keras, tetapi memang Anda imani, Anda yakini, gitu ya. Maka seringkali, ya kalau yang di sini sih saya yakin. Nah, dulu saya scan dulu nih. Ini kalau komuni semuanya jawab amin kan di sini nih. Amin ya. Benar. Maka saudara-saudara yang terkasih, semoga kalau kita mulai belajar tentang liturgi yang hidup dan memerdekakan, hari ini kita belajar untuk kita perlu menghadirkan pengalaman iman yang mendalam. Karena apa? Tuhan hadir. Tuhan bukan hanya sebagai simbol dalam perayaan liturgi kita. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Maka tujuan pembekalan ini saya ingin mengatakan semoga kita bisa memperdalam makna pelayanan kita, membantu umat mengalami Tuhan yang semakin dekat dan meningkatkan kualitas pelayanan liturgi kita. Semoga dengan adanya pembekalan ini saya merasa bahwa rekan-rekan, Ibu, Bapak semua, saudari-saudara yang ada di sini mulai sore nanti sebagai pelayan liturgi tahu bahwa iya, inilah jalan saya dipilih oleh Tuhan. Maka ini meningkatkan kualitas pelayanan liturgi kita. Ya, ini tujuan yang ingin saya sampaikan. Banyak tadi slide aja, ini baru tujuan gitu ya. Ini baru bab satunya Ibu Bapak. Selanjutnya. Nah, makna merdeka itu kemerdekaan sejati lahir dari kedekatan dengan Allah. Liturgi itu memulihkan relasi manusia dengan Allah dan setiap unsur
saya disampaikan tentang merdeka, pertama-tama juga bukan tentang bebas bertanggung jawab Romo, tentang kebebasan Romo, bukan. Kemerdekaan yang ingin saya angkat adalah kita sebagai anak-anak Allah merdeka untuk merayakan iman kita dulu. Kita sebagai anak-anak Allah merdeka dalam merayakan perayaan liturgi. Maka tadi yang saya katakan sebagai pelayan liturgi, jangan sampai kita misalnya sebagai kur terkekang demi pelayanan saya yang penting dapat apresiasinya dulu. Itu kan menjadi orang yang tidak lagi merdeka dalam pelayanan. Karena apa? Mulai hitung-hitungan. Saya menemukan di paroki sebelum saya saat ini ada, nggak tahu deh, saya mau coba nanya dulu. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih, ini kan para pelayan liturgi ya, gitu ya. Ada nggak di sini istilah jadwal prime time? Ada nggak? Hah? Ada? 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 Nggak apa-apa, jujur aja, gitu ya. Ada istilah itu di sini? Kalau ada, saya bilang tolong cepat dihapus, ya. Karena istilah jadwal Ekaristi prime time, bagi yang nggak tahu akan saya jelaskan. Jadi saya jelaskannya dengan peristiwa saya di salah satu di paroki saya sebelum ini, gitu ya. Paroki saya sebelum ini, sebelum di Halim, waktu itu lektornya pernah berdebat karena jadwal misa kami itu di paroki saya itu hari Sabtu jam 5 sore, Minggu jam 6 pagi, Minggu jam setengah 9, lalu Minggu yang jam 5 sore lagi. Coba saya mau tanya, kira-kira yang dibilang prime time yang mana? Wah, ini berarti ada nih prime time. Kena jebakan saya ternyata. Betul, persis. Yang dikatakan prime time itu yang setengah 9. Lalu kenapa saya mengatakan ini kenapa menjadi sesuatu banget? Karena apa? Lektornya itu pernah sampai berdebat hanya karena satu lektor tidak pernah dikasih waktu prime time selama 2 bulan atau 3 bulan. Jadi dia pernah ngomong begini sama saya, lektornya, Romo, kasih tahu dong sama pengurus lektornya, saya itu nggak pernah dikasih misa prime time. Nah, itu kan saya cengok sebenarnya di situ. Prime time. Iya, Romo, misa prime time yang banyak rumahnya itu, gitu kan. Oke, saya tahu. Bahkan sampai juga ada yang ngomong, Romo tahu nggak, petugas paskahnya yang udah dipilih itu orang-orang yang dekat sama pengurusnya doang. Tapi kan paroki Duren Sawit tahu itu. Orang-orang baik, ya kan? Iya, ya. Baik kan? Baik, bukan baik. Gitu kan? Saya lanjutkan dulu. Lalu pada akhirnya apa yang ingin saya katakan, di internal lektor itu menjadi menjadi kisruh. Pokoknya sampai kita harus ngomong ke Romo bahwa saya itu nggak pernah dikasih prime time. Urusan internal buat saya itu sampai harus dibawa-bawa ke Romo. Jadi cuman Romo ikut ya pertemuan lektor. Lalu saya datang, untuk apa ini? Ini Romo, pokoknya saya mau besok saya dapat misa yang prime time. Oke. Saya mengatakan, apa sih prime time gitu ya? Ya pokoknya begitu Romo. Selalu aja yang setengah 9 itu yang si ketua ini, atau masih yang dekat sama yang ketua ini. Selalu Romo kalau paskah ini yang tugasnya yang ini. Emang Romo nggak tahu? Nggak tahu saya. Lalu saya mencoba memberikan juga gambaran kepada mereka gitu ya, tim lektor itu. Ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya. Ya kebanyakan kan biasanya lektor-lektor kan para perempuan ya gitu ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang sedikit. Tapi saya mengatakan, ibu-ibu, bapak, kalau misalnya berbicara tentang prime time, saya akan mencoba sharingkan tentang pengalaman saya dengan Romo Kepala. Saya itu sama Romo Kepala saya udah agak sepuh gitu ya. Jadi kami itu, kalau misalnya udah penentuan misa Sabtu dan Minggu,
Yang kami rebutkan adalah misa yang jam berapa? Yang jam 6 pagi. Jadi si Romo yang udah sepuh ini, yang Romo kepala, dia ngomong gini, ah kamu kan masih muda, kamu pasti hari Sabtu sibuk nemenin OMK, kamu istirahatlah lebih panjang. Jadi saya yang bisa jam 6, kamu yang setengah 9, gitu ya. Lalu saya balas dia dengan begini, Romo udah sepuh. Kalau Romo udah sepuh, Romo pasti butuh istirahat lebih panjang. Silakan Romo lebih panjang istirahatnya, saya yang bisa jam 6. Jangan, saya aja. Enggak apa-apa Romo, saya aja yang jam 6. Udah itu kayak drama telenovela lah pokoknya gitu ya. Hanya ingin menentukan siapa yang bisa jam 6. Kami dua-duanya menghindari yang jam setengah 9. Karena bagi kami setengah 9 agak siang, rame gitu kan. Aduh, banyak pasti ini lama gitu. Itu yang kami hindari. Maka tiba-tiba ada malaikat datang. Yaitu siapa? Romo tamu yang menjadi residen di tempat kami gitu ya. Karena dia dibilang untuk tinggal di tempat paroki kami karena dia studi. Lalu kami berdua sepakat, karena dia studi, kami berdua ngomong dalam acara makan, Romo, karena Romo lagi studi, pasti setiap Sabtu malam lelah, ngelihat laptop capek. Jadi Romo istirahatlah. Biar kami berdua yang ngatur, bisa jam 6 kami. Romo pokoknya yang setengah 9. Oh iya baik Romo, terima kasih Romo, terima kasih. Dan yang terjadi adalah semenjak itu selalu dia yang setengah 9. Saya dan Romo yang satu yang sepuh ini rebutan yang jam 6 tetap gitu ya. Tetapi kami mengatakan apa? Yang penting kita bukan jam setengah 9 gitu ya. Bagi kami gak ada tuh istilah prime time. Tetapi kenapa di umat muncul tuh istilah prime time? Sehingga saya dikatakan pelayanannya tidak membawa sebuah pembebasan batin. Karena apa? Harapannya dapat apresiasi. Mau contoh satu lagi ada yang saya ingin ceritakan adalah prodiakon. Prodiakon, saya pernah mendapat contoh di salah satu paroki. Benar terjadi adalah prodiakon di saat diminta tugas ibadat request itu tiba-tiba nanya stipendium. Tenang, bukan paroki ini. Tapi yang ingin saya katakan adalah apakah benar harus ada? Sehingga saya ingin katakan adalah ya ini tadi pelayanannya pada akhirnya tidak membawa sebuah pembebasan batin. Maka saya ingin mengatakan jangan jauh-jauh deh ngomongin tentang merdeka. Jangan-jangan kita sendiri pelayanannya kurang merdeka karena kita terkekang dengan hal-hal yang tadi. Ya, nanti bisa kita diskusikan ya. Tapi saya ingin katakan pelayanan liturgi di sini pasti semuanya baik-baik. Ya, liturgi sebagai pelayanan pembebasan, maka gereja pertama-tama merayakan karya Kristus yang membebaskan manusia. Pertama ingat bahwa perayaan liturgi itu adalah perayaan kita manusia dibebaskan dari dosa. Kenapa? Contoh Ekaristi adalah saat dimana kita kalau di awal selalu Ekaristi di awalnya ngapain? Tobat. Itu kan adalah sebuah pembebasan manusia dari dosa. Maka itu, liturgi adalah menjadi pengalaman nyata dan Ekaristi menjadi puncak kemerdekaan. Kenapa? Saya ingin mengatakan kenapa Ekaristi menjadi puncak kemerdekaan. Sekali lagi, di Ekaristi itu adalah sebagai sumber dan puncak iman Kristiani. Karena di Ekaristi kita menerima tubuh Kristus yang nyata. Ya, maka ibu bapak saudari-saudara yang terkasih, disitulah kita menjadi puncak kemerdekaan adalah Ekaristi. Maka Kristus dalam perayaan liturgi, Kristus hadir melalui sabda, imam, umat, dan Ekaristi.
Ekaristi. Kehadirannya memberi kekuatan bagi yang rapuh. Dan pelayan liturgi membantu umat menyadari kehadiran ini. Maka saya seringkali mengatakan saya mencoba untuk, kalau saya sebagai imam dalam perayaan Ekaristi, saya mencoba untuk menghindari marah-marah di dalam perayaan Ekaristi. Refleksi saya sebagai seorang imam yang baru menginjak usia 6 tahun, saya ingin mengatakan bahwa saya akan mencoba untuk, kalau dalam perayaan Ekaristi saya gak mau marah. Meskipun seringkali ada aja nyebelin, ada. Tetapi saya ingin mengatakan saya gak mau marah. Karena apa? Sekali lagi bagi saya, ya ini, membantu umat menyadari kehadiran Kristus. Kan ada tuh kadang-kadang cerita di mana romonya tiba-tiba dalam homili marah-marah gitu ya. Bagi saya, apakah itu panas? Dulu saya mengatakan, wah ya udahlah, saya romonya, saya imamnya, umat harus paham apa yang saya alami, gitu ya. Tetapi saya merasa bahwa enggak juga kok. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Ibu bapak, saudara-saudara, saya pernah punya pengalaman. Setelah perayaan Ekaristi, saya tiba-tiba ya dianggap menegur prodiakon. Jadi maksud saya itu, ketika dalam perayaan Ekaristi saya sudah membuka korporal. Tahu kan korporal ya? Nah, korporal saya sudah buka begitu banyak. Prodiakonnya menaruh simbolinya tidak di atas korporal, yang penting di atas altar. Lalu saya ngomong kepada prodiakon setelah misa. Jadi setelah misa, lalu setelah doa, lalu saya mengatakan, untuk para prodiakon, tolong taruh simboli di atas korporal. Saya bilang, apa yang terjadi Ibu Bapak? Seminggu kemudian viralnya adalah Romo Almo habis marah-marahin prodiakon. Romo Almo ngabisin prodiakon. Romo Almo marah-marah bilang prodiakon tugasnya nggak benar. Romo Almo bilang prodiakon nggak becus. Saya cuma ngomong, tolong taruh simboli di atas korporal. Yang terjadi viralnya, Romo Almo marah-marah. Marahnya di mana? Bahkan saya ingin katakan, yang saya nggak marah-marah aja dibilang begitu, apalagi kalau misalnya saya marah-marah, jadinya gimana? Maka saya ingin katakan adalah, Ibu Bapak, saudara-saudara, udahlah, saya nggak usah mikir yang aneh-aneh kalau dalam perayaan liturgi atau perayaan Ekaristi. Saya akan selalu mengatakan, yang saya berikan dalam perayaan ini adalah saya mewartakan kabar sukacita. Maka saya selalu mencoba untuk mensituasikan diri saya, mensituasikan pelayanan saya adalah saya membagikan sukacita. Maka saudari-saudara yang terkasih, bagi Anda pelayan liturgi, saya hanya ingin memberikan sharing ya, semoga juga dihidupi bersama. Semoga kita juga punya satu visi yang sama, membagikan sukacita. Kadang-kadang yang terjadi adalah apa? Saya juga sedih kalau misalnya tata laksana itu udah marahnya duluan daripada memberitahunya duluan. Jadi ada orang mungkin yang gak komuni gitu ya, atau gak komuninya disimpan, ditangkap gitu kan, bawa gitu ya. Itu kan bukan pencuri ya, dia gak menghargai tubuh Kristus dia. Tetapi kan bisa kita lebih manusiakan. Untuk coba ditanyakan, apa kamu berbuat seperti itu dan lain sebagainya. Maka yang ingin saya katakan sekali lagi, Anda adalah pelayan liturgi yang membawa sukacita. Ya. Maka pelayan liturgi itu membantu umat menyadari kehadiran Kristus dalam perayaan liturgi. Pelayan liturgi dipanggil menjadi pribadi yang dibebaskan, pelayanan yang tulus memancarkan damai bagi umat. Maka saudara-saudara terkasih, kalau Anda bertugas, mohonkanlah rahmat damai dalam pelayanan Anda. Walaupun seringkali itu menjadi sesuatu yang dalam perjuangan.
Ibu bapak, saudari-saudara, saya selama menjadi seorang imam gitu ya, ketika saya ekaristi kadang-kadang memang ada aja yang bikin gregetan. Contoh 3 minggu atau 2 minggu yang lalu saya misa, lalu pada saat saya ekaristi ada seorang anak kecil yang lari tiba-tiba di Fatima, di depan Fatima gitu ya, lari sana lari sini. Saya lagi khotbah begitu ya, saya bilang, saya dalam hati saya kayak tata laksana nggak ada yang mau kasih tahu kah gitu ya. Dia lari sana lari sini, tapi awal-awal saya bilang ya udahlah, saya senyumin aja. Tetapi yang terjadi adalah apa, ketika selesai pada saat komuni saya duduk, tiba-tiba anak kecil itu naik. Anak kecil itu naik sampai di atas altar. Di situ saya mulai mencoba untuk mendekati. Karena apa? Yang saya khawatirkan adalah dia takutnya ambil piala dia buang. Ya, saya khawatirnya di situ. Saya bukannya nggak suka anak kecil gitu ya, tetapi saya mengatakan ada kekhawatiran di situ. Maka ketika dia udah mau meraih piala, saya samperin anak kecilnya, saya coba ajak bercanda, saya bawa turun. Lalu ketika saya bawa turun, dalam hati saya kan mungkin ada tata laksana yang langsung sigap, sini loh gitu ya. Ini enggak, saya turun gitu ya. Kok kagak ada yang sigap? Gitu ya. Yang ada adalah apa? Saya nganter bocah itu sampai pada barisan biar bocah dapat berkat dari romonya. Maka saya antar dia di barisan, saya balik lagi ke depan, saya berkatin gitu ya. Tapi saya bilang, oh tata laksananya gak jalan. Ya ketahuan pada saya jeleknya ya. Tapi maksud saya adalah ya agak depan aja saya di situ. Ya. Tetapi ya saya hanya ingin mengatakan mari kita memancarkan damai gitu. Gak usah sampai langsung kayak yang apalagi anak kecil kan ditarik-tarik. Saya pernah punya pengalaman yang tidak mengenakan dengan tata laksana waktu saya kecil. Jadi saya pernah ke gereja itu pakai topi ibu bapak. Karena apa? Saya pernah punya pengalaman gak menyenangkan, rambut saya pita. Jadi karena saya malu, saya pakai topi ke gereja. Lalu waktu itu yang misa Kardinal Darmoatmojo di paroki saya di Arlondus. Jadi kan semuanya pada sigap semua itu kan. Lalu ketika saya pengen masuk ke gereja, tata laksananya itu langsung ambil topi saya, terus gini, anak miskinan, nggak ngerti kalau ke gereja tanpa topi gitu. Waduh, sakit hati saya di sini. Kalau saya mau nurutin sakit hati saya, beberapa puluh tahun kemudian saya datang, saya jadi imam gitu ya. Bisa berdana ya kan? Bisa berdana. Saya datang gitu kan. Mana nih bapaknya nih, mana nih bapaknya. Tiba-tiba ketika dia saya, akhirnya lo mau ngomong apa lo kan? Tiba-tiba dia, Romo, terima kasih Romo. Wih, bisa mulai ini loh gitu ya. Dulu nih pernah gitu, udah pengen saya cewek gitu, tapi saya bilang iya ya, bawa damai. Jadi saya ketika saya udah jadi imam melihat sosok bapak itu, malah saya mengatakan iya ya, kadang-kadang bisa jadi sakit hati loh dengan perlakuan yang mungkin gak disengaja gitu ya. Maka ibu bapak, para pelayan liturgi, misalnya ada yang bersentuhan dengan umat secara langsung dari tata laksana gitu ya, hati-hati dengan ucapan ataupun perlakuan. Jangan-jangan nanti kita tidak membawa damai atau tidak memancarkan damai, sehingga apa? Liturgi merasa tidak hidup dan memerdekakan bagi umat. Ya. Selanjutnya, tindakan Kristus dan gereja. Kristuslah yang bertindak dalam liturgi, setiap peran terlibat dalam karya keselamatan Kristus. Maka kesadaran ini menumbuhkan kerendahan hati. Apa yang ingin saya katakan? Bahwa sebagai pelayan liturgi yang hidup dan memerdekakan justru mengingatkan kita nilai kerendahan hati. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, saya pernah punya pengalaman sekali lagi dapat sharing di beberapa paroki. Ada yang prodiakon itu dengan statusnya sebagai prodiakon merasa bahwa dia punya superior gitu, punya kekuatan, power. Karena apa? Ada di beberapa paroki prodiakon itu kalau ibadat pemakaman bahkan sampai harus apa? Barang-barangnya dibawain dulu ya, air sucinya gitu ya, ini bukunya gitu ya, dibawain.
di bawah sampai seperti itu. Padahal saya kalau ibadat pemakaman atau saya ibadat misa lingkungan, saya yang bawa alat misalnya, saya ini kan geblok sana geblok sini. Umatnya kadang-kadang cuma ayo sini ngomong gitu kan. Asli kagak ada yang nemenin bantu gitu ya. Lalu ketika saya lagi beresin gitu ya, ya, umat paling cuma Romo, umatnya segini ya Romo, hosting segini ya Romo, oke Romo, siap gitu doang. Saya lagi beresin semuanya gitu ya. Oh iya. Ini saya bilang coaster misalnya ini coaster gitu ya. Tapi ya udahlah saya iyain aja. Tapi kerendahan lagi. Nah, ada lagi prodiakon di salah satu paroki gitu ya. Yang uniknya adalah dia pernah datang misa terlambat. Lalu dia masuk ke gereja, maju paling depan, lalu dia ngomong, "Ini bangku saya." Lalu ketika ditanya kenapa ini bangku Bapak, loh, Anda nggak tahu, saya prodiakon di sini. Ya, saya aja yang jadi imam aja, saya nggak minta duduk di paling depan, saya paling depan terus. Ini prodiakon, justru dia yang minta, gitu kan? Dia benar serius, dia mengatakan begitu. Jadi dia datang gitu ya, dia nyampe di sini, dia langsung bilang, "Bu, itu tempat duduk saya prodiakon di sini." Bayangkan ada yang begitu. Tapi tenang, tidak di paroki ini. Paroki ini prodiakon yang rendah hati semua. Setuju ya? Setuju ya? Nah, ibu bapak saudari-saudara yang terkasih, hidup aktif dan memerdekakan. Liturgi yang hidup membangkitkan relasi umat dengan Allah. Maka saya sangat senang sekali kalau misa, kalau saya ditanya Romo lebih enak misa itu di paroki yang gerejanya kecil atau gerejanya yang besar. Saya akan mengatakan seringkali saya maunya yang gerejanya kecil. Maka saya bersyukur sekali Tuhan seperti mendengarkan doa saya. Dari posisi saya di gereja di daerah Barat 2 sebelumnya, saya dipindahkan ke daerah Jakarta Timur, paroki Halim. Yang awalnya saya jadi imam gitu ya, kalau misalnya ngelihat umat harus muter, sama naik ke atas gitu ya. Nah, saya akan temukan lah itu paroki mana gitu ya. Lalu saya sekarang menemukan gereja di tempat saya bertugas itu yang hanya ya beginilah, segini gitu ya. Gereja Halimnya yang segini gitu. Itu malah saya sangat senang gitu. Karena bagi saya menjadi ada sesuatu yang relasinya baik gitu, dan sangat menyenangkan. Terlebih lagi kalau dalam perayaan Ekaristi, saya senang sekali juga kalau misalnya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, jawabannya itu semua aminnya serempak dan segala macamnya serempak. Tapi kalau saya boleh curhat gitu ya, saya paling nyebelin kalau misalnya misa perkawinan. Kalau ada yang pernah mengalami gitu ya, misa perkawinan. Kalau dalam misa perkawinan saya selalu merasa bahwa kenapa ya umat itu tiba-tiba kayak ngeblank gitu ya kalau misa perkawinan. Jadi kalau saya misa perkawinan, ibu bapak, suster dan lain sebagainya, saya seringkali mengatakan kalau dalam misa perkawinan, kalau saya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dia. Saya mengatakan saya mengaku dia. Jadi seakan-akan umat tuh beda saat lagi misa di minggu sama misa di perkawinan. Bahkan saya pernah menemukan di dalam misa perkawinan udah jelas-jelas masuk bacaan, mereka semua masih pada semangat berdiri. Jadi bacaan itu lektor udah mulai bacaan pertama, mereka masih semangat untuk berdiri. Anda jangan mengatakan, oh itu bukan Katolik sih Romo. Bukan, enggak. Kenapa saya yakin kenapa mereka adalah Katolik? Satu, setelah komuni, semuanya komuni barisan itu. Pada saat tanda salib, semua tanda salib. Maka saya yakin bahwa itu orang Katolik. Tetapi kenapa bacaan aja mereka berdiri? Jadi saya akan merasa bahwa kenapa tiba-tiba kayak berubah nih ya? Apa karena lagi gak sama gamenya kali gitu ya? Maksud saya gitu. Tetapi itu yang ingin saya sampaikan. Tetapi ini liturgi yang hidup itu adalah membangkitkan relasi umat dengan Allah. Maka
Kalau partisipasi aktif gitu ya, ini bukan hanya menghayati iya, tetapi berperan, ikut berperan. Maka saya seringkali juga mengatakan kepada para prodiakon, lektor gitu ya, kalau misalnya prodiakon, lektor lagi lagu kemuliaan ya, ayo nyanyi. Jangan mentang-mentang jadi prodiakon, cuma begini doang. Udah cuma begini doang aja gitu. Padahal lagi nyanyi kemuliaan pada Allah di surga dia. Prodiakon ngomong, terus kenapa kalau prodiakon gitu ya? Ya nyanyi, gitu ya, ayo nyanyi, gitu bisa. Jadi lektor ya ayo nyanyi, masuk tanggapan ayo nyanyi, gitu. Lalu kalau misalnya romonya juga berdoa saudara-saudara supaya persembahanku dan persembahan, ya ayo jawab. Jangan cuma jadi kayak petugas diam, jadi kalau petugas kami diam ngomong. Enggak. Kalau petugas, ya ayo juga ikut ambil kesadaran untuk partisipasi aktif. Karena sekali lagi partisipasi aktif bukan hanya menghayati tapi berperan. Maka di paroki Halim, awalnya ketika saya baru pindah ke sana, saya agak terganggu dengan prodiakon yang nyusul-nyusul. Jadi pada saat bapak kami tiba-tiba nambah tuh prodiakon baru gitu ya. Saya bilang, oh ini prodiakonnya kok nambah, saya bilang gitu ya. Lalu saya tanya kepada romonya, Romo itu kok kebiasaannya begitu ya di sini? Iya Romo, karena kadang-kadang prodiakonnya telat mungkin datangnya dan segala macam. Lalu saya bilang kepada prodiakon dalam sebuah perjumpaan, kalau telat lebih baik nggak usah tugas. Karena buat saya itu menjadikan pertama juga kadang-kadang kalau misalnya prodiakon itu datangnya pada saat bapak kami, bisa dibayangkan berarti dia pakai bajunya pas kapan? Pakai albanya? Pas doa syukur agung pasti. Padahal pas doa syukur agung dia malah pakai alba, single, dan pasti kalau lagi rame-rame berarti apa? Mobil kan pasti. Padahal romonya lagi terimalah dan makanlah kamu semua. Dia di sono lagi pakai alba, pakai single gitu kan. Buat saya ini malah gak nyaman. Maka saya mengatakan, ya kalaupun memang tidak ada prodiakon pada saat saya misa, gak apa-apa saya yang bagi komuni. Dan nyata benar saya ngomong kayak gitu, saya kira prodiakonnya bakal lebih semangat dalam tugasnya. Minggu depannya saya tugas prodiakonnya belum datang ngomong. Saya langsung asem. Untungnya masih ada partner yang nemenin saya. Ya udahlah, satu kali misa itu yang bagian komuni cuma satu romo satu frater, ya udah aja saya bilang. Ada yang sampai ngomong tim liturgi ngomong, kamu nanti kalau dia ngomong nyusulnya enggak, saya bilang enggak usah. Daripada nanti mengganggu penghayatan, saya bilang enggak apa-apa, enggak usah. Kasihan saya bilang. Ini beda lagi ya dengan kalau para suster yang dari bawah, beda. Saya mau bela suster ya. Karena kadang-kadang kan ada juga suster yang dari bawah, tetapi kan suster nggak perlu harus pakai alba lagi, harus ke belakang, harus ke sakristi gitu ya. Yang pada akhirnya proses mengganggu gitu ya. Karena buat saya doa syukur aku kok malah pergi gitu kan. Maka saya ingin mengatakan ya itu ya, penghayatan, iya saya menghayati dan juga berperan. Maka kalau misalnya saya pernah nanya, para pelayan liturgi di beberapa paroki saya juga tanya, kalau misalnya hadir, kalau Anda bertugas, hadirnya berapa menit sebelum misa? Setengah jam. Oh yang ini lebih cepat ya. Di paroki Bintaro, itu mereka mewajibkan 1 jam. 1 jam. Tapi yang ingin saya katakan adalah bagus di sini yang setengah jam. Tapi saya coba, mari kita coba pikirkan setengah jam. Kira-kira setengah jam itu ngapain aja? Nah, pakai alba singal itu butuh waktu berapa lama? 5 menit. 5 menit. Ayolah cengkihnya Bapak, ayo. Sekalian deh sama nyisir-nyisirnya, sama mungkin bedakannya. Berapa menit? 10 ya? 10 menit. Oke. 10 menit pakainya.
waktu persiapannya berarti 20 menit. Iya, 15. Waktu persiapannya. Doanya berapa menit? 5 menit. Jadi udah 15 menit. 15 menit sisanya buat apa? Persiapan. Apa sih persiapannya? Hah? Alah, paling persiapannya gimana hari ini ngapain aja? Sambil pakai apa? Sambil pakai single. Wah, tadi habis potong sampah tuh. Karena itu yang saya lihat dan saya alami. Kami kalau pada romo bisa krisma ya gitu, kalau pakai alba, pakai kasual, ya tapi ya kami punya waktu juga gitu. Tapi kadang-kadang saya ingin mengatakan mari gitu ya. Benar gak waktu persiapan kita? Jangan-jangan persiapan disuruh 30 menit tetap aja datangnya apa 10 menit terakhir, 5 menit terakhir. Ada juga ya Pak? Tapi sedikit kan Pak? Karena pelayan liturgi Santa Ana semua baik-baik. Dengan tepuk tangan Anda saya tahu jawabannya gitu ya. Maka ibu bapak saudari-saudara yang terkasih, liturgi itu liturgi yang memerdekakan akan selalu membawa sukacita. Maka kalau misalnya Anda sebagai pelayan liturgi, Anda selalu merasa membawa sukacita, itu adalah sebuah kemerdekaan. Jadi saya mengatakan janganlah terlalu susah kita membayangkan tentang apa sih itu liturgi yang memerdekakan. Liturgi yang memerdekakan adalah liturgi yang membawa sukacita. Ya. Kelemahan penghayatan umat, gitu ya. Banyak umat belum memahami, sebagian mengikuti kisah tanpa mengalami perjumpaan, gitu ya. Ini yang menjadi kadang-kadang tugas kami sebagai seorang komisi liturgi, gitu ya. Komisi liturgi menjawab krisis ini. Sebagian mengikuti kisah tanpa mengalami perjumpaan. Ibu bapak pernah mengalami perayaan Ekaristi yang hampa? Jujur, mana? Pasti. Maka saya ingin mengatakan mari kita coba juga untuk selalu menghayati liturgi yang kita rayakan. Tantangan musik liturgi. Nah ini saya mulai ambil yang agak-agak praktis gitu ya. Musik liturgi memiliki daya untuk menggerakkan hati. Lagu sulit kadang itu membuat umat pasif loh ibu bapak ya. Pemilihan lagu harus membantu umat untuk bernyanyi. Jadi kalau kita berbicara tentang liturgi yang hidup dan memerdekakan, kita juga harus membuat umat merdeka mengikuti kita. Maka tadi yang saya katakan bahwa seringkali ada kur-kur yang pengennya pakai bahasa yang lain gitu ya. Pertama-tama saya ingin mengatakan kondisinya seperti apa. Kecuali misa dalam tematik, misalnya Anda misa tematiknya Imlek, lalu Anda membawa lagu-lagu yang bernuansa Mandarin, ya it's okay. Karena sudah diberitahu bahwa ini adalah misa tematik Mandarin. Atau misalnya di sini misa tematik Jawa, lalu suasananya lagu-lagunya instrumennya menggunakan instrumen dari Jawa, gitu ya. Pakai apa namanya tuh? Gamelan, apa segala macam. Ya kalau memang sudah disituasikan silakan. Tetapi jangan kita memaksakan padahal minggu biasa, tapi kita ngomong ya popo yang penting kita. Umat pengikut baik, enggak. Umat diajar untuk mau bernyanyi bersama. Karena sekali lagi liturgi adalah karya bersama. Ya, maka kalau misalnya musik, mohon juga dipikirkan bagaimana lagu-lagu itu diikuti oleh umat. Sikap doa dan disiplin waktu. Ketepatan waktu adalah hormat kepada Tuhan. Ibu bapak saudari-saudara terkasih, kami melakukan survei liturgi. Ternyata ada pertanyaan begini. Bagi umat beriman, kapan toleransi bisa terlambat saat misa? Karena apa ibu bapak, dalam survei kami komisi liturgi ada yang sampai mengatakan di batasnya itu doa umat ada. Karena
tenang, bukan paroki sini, Pak. Bahkan ada yang pernah, ya biasanya kan orang mengatakan terlambat atau tidak kan takarannya adalah komuni. Jadi kadang-kadang saya pernah menemukan ya pokoknya melihat gitu ya, datangnya pas bapak kami komuni, habis komuni pulang gitu ya. Dapat apa coba itu ya gitu ya. Dapat tubuh Kristus sih ya gitu ya. Tetapi yang saya ingin katakan itu ya, tadi di dalam survei Komisi Liturgi itu banyak umat yang mengatakan ya nggak apa-apa lah, cengli nggak apa-apa gitu ya, sampai bacaan pertama gitu. Padahal ibu bapak saudari-saudara yang terkasih, saya mengatakan ya sebenarnya kita bukannya justru harus hadir sebelum perayaan Ekaristi mulai ya. Maka saya pernah mengibaratkan, menganalogikan bahwa kalau ikut misa tuh kayak pengen naik pesawat. Ibu bapak kalau misalnya naik pesawat jam 6 sore, sudah tiba di bandara jam berapa? Hah? Jam 6 sore, jam 8 nih, 6 sore nih, pesawatnya jam 6. Tiba di bandara jam 4, jam 4 ya, jam 4, 2 jam sebelum. Tapi kalau Ekaristinya jam 5 nih, nyampe nya jam berapa nih di gereja? Ya 5 kurang 7 lah loh gitu ya. Maka saya ingin mengatakan, ayolah, mana yang kita prioritaskan. Maka saudara-saudara, bukan hanya sekedar karena pelayan liturgi Anda harus datang setengah jam sebelum. Sebagai umat beriman pun kita diajak untuk mempersiapkan diri. Itulah liturgi yang hidup dan membebaskan. Selanjutnya, pastor dan misa media digital sering diakses gitu ya. Pelayanan liturgi perlu menyampaikan informasi yang benar. Karena kadang-kadang juga ada aja berita-berita yang hoax dan segala macam. Maka saya ingin mengatakan, mari kita sumber informasi juga yang jelas. Selanjutnya, pelayan menjadi pendidik iman melalui tindakan kecil. Komunikasi liturgi harus jelas dan ramah. Pelayan memfasilitasi pengalaman rohani umat. Umat perlu memahami makna liturgi. Kejelasan rubrik membantu umat masuk dalam doa gitu ya. Jadi ini juga hasil dari survei kami Komisi Liturgi yang bisa saya bagikan. Terkadang terkait dengan liturgi, ada juga umat yang merasa belum paham. Ataupun kadang-kadang kenapa harus berdiri, kenapa harus duduk, kenapa harus berlutut, dan lain sebagainya. Pelayan liturgi sebagai pewarta, sikap tubuh mewartakan Kristus, tindakan kecil dapat menjadi kesaksian iman. Maka pelayan menciptakan suasana doa. Maka ibu bapak saudari-saudari yang terkasih, apalagi Anda sebagai pelayan liturgi, kadang-kadang yang ingin saya katakan, hati-hati bahwa gerak-gerik Anda itu selalu dilihat. Maka kalau sebagai prodiakon duduknya begini gitu ya, nah itu hati-hati gitu ya. Tahu ya gitu ya, kalau misalnya jadi pelayan liturgi gitu ya, duduknya nyender begini ya, lagi pakai apa gitu ya. Nah, maka dari itu menghidupkan partisipasi umat itu menjadi penting. Partisipasi lahir dari suasana doa yang kondusif, keheningan memberi ruang Roh Kudus bekerja, dan pelayan menolong umat terlibat tanpa dipaksa. Tapi bagi saya yang juga penting dalam liturgi yang hidup dan memerdekakan adalah regenerasi. Maka kadang-kadang saya juga agak khawatir kalau ada orang yang ngomong, Romo saya udah dari prodiakon udah 5 periode. Wow. Maksud saya adalah boleh pelayanan, tetapi sudah disiapkan regenerasi belum? Maka kaderisasi harus terstruktur, pelayanan memperdalam iman juga. Kenapa? Sekali lagi ingin dikatakan, hidup itu kan terus berjalan. Maka regenerasi juga menjadi suatu bagian yang penting. Maka kalau liturgi yang hidup dan memerdekakan, salah satunya buat saya adalah tugasnya sebenarnya regenerasi. Maka kalau misalnya ada yang ngomong, saya lektor dari tahun 87 sampai sekarang, saya masih aktif, saya masih lektor, saya masih ini, tetapi tiba-tiba dibilang regenerasi enggak, oh itu Romo susah banget. Nah itu PR sebenarnya, PR bersama ya. Liturgi sebagai perjumpaan yang membebaskan, liturgi menghadirkan kedamaian, pelayanan menciptakan ruang keraiman, dan umat mengalami pengasihan.
diterima. Maka saya ingin mengatakan bahwa silakan contoh praktek konkret dalam liturgi yang hidup dan memerdekakan adalah keseragaman, lalu koordinasi antar seksi dan mengurangi improvisasi membantu ketertiban. Jadi jangan apa-apa tuh kalau misalnya tiba-tiba udah apa-apa kita mau perlu diakon bebas saya santai, nggak usah koordinasi sama seksi liturginya. Siapa sih seksi liturginya? Jangan. Itu berarti kita malah mengekang, kita malah memaksakan kehendak kita. Maka saya ingin mengatakan komitmen kita sebagai liturgi yang hidup dan memerdekakan dan sebagai pelayan liturgi, pelayanan menghadirkan Kristus bagi umat, dan komitmen bersama membuat liturgi hidup, gitu ya. Maka silakan untuk kita berkreasi seperti apa, dan pembinaan rutin menjaga kualitas pelayanan. Maka saya ingin mengatakan kalau misalnya di dalam setiap subseksi sudah mulai tidak ada perjumpaan, udah mulai tidak ada lagi yang namanya pembinaan, perlu ditanda tanya. Atau merasa bahwa gampang loh, udah ingat, udah ini loh, udah hafal, itu justru malah buat saya itu perlu dipertanyakan. Maka kesimpulan saya sederhana, itu yang hidup dan memerdekakan. Hidup itu adalah karena kita manusia, dan merdeka karena Tuhan yang memberikan cintanya kepada kita sehingga kita bebas berekspresi, tetapi bisa membawa